Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, sesi ganjil. Di sini kami akan mempresentasikan tentang renang. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tafana Alfariza, absen 1. Perkenalkan, nama saya Dia Syahira Ramadhani, absen 7. Saya Alvina Armawati dari absen 9. Saya Nazifah Zahra dari absen 27. Saya Sarah Melia dari absen 31. Saya Jeberliana Tambun dari absen 15. Sebelum masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, di sini kami ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada sejarah renang, 2 dasar belajar renang, 3 macam-macam renang, 4 hal-hal yang diperhatikan saat renang, dan 5 manfaat renang bagi tubuh. Yang pertama ada sejarah renang. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena 1896. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Di Hindia Belanda, Perserikatan Berenang Bandung atau Bandung CZ Zwembon didirikan pada 1917. Pada tahun berikutnya didirikan Perserikatan Berenang Jawa Barat atau West Java Zwembon dan Perserikatan Berenang Jawa Timur atau OOS Java Zwembon didirikan pada 1927. Sejak itu pula, perlombaan renang antara daerah mulai sering diadakan. Persatuan Berenang seluruh Indonesia didirikan 21 Maret 1951 dan sebagai anggota Federasi Renang Internasional sejak tahun berikutnya, perenang Indonesia ikut berlomba dalam Olimpiade Helsinki 1952. Selanjutnya ada dasar belajar renang. Yang pertama, pengenalan air. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air dan mengenal sifat-sifat air seperti basah, dingin, dan sebagainya. Latihan pengenalan air dapat dilakukan dalam bentuk permainan atau yang lain. Misalnya, yang pertama berkejar-kejaran di kolam yang dangkal. Yang kedua, saling mencipratkan air ke muka teman. Yang ketiga, memasukkan kepala dan badan ke dalam air. Keempat, menyelam melalui rintangan yang dibuat teman. Yang kelima, main tebak-tebakan di dalam air. Yang keenam, berjalan mengelilingi kolam. Yang terakhir itu bermain kereta-keretaan di air. Yang kedua itu ada meluncur. Setelah mengetahui sifat-sifat air, maka dilanjutkan dengan latihan meluncur dan mengapung. Caranya adalah berdiri dengan kedua tangan lurus, bungkukkan badan ke depan, letakkan kedua kaki pada lantai kolam, hingga badan terdorong ke depan dalam sekap mengambang dan meluncur. Atau bisa juga dilakukan dengan cara A. Berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu yang lain ditekuk dengan telapak kaki menempel pada dinding kolam. B. Kedua tangan lurus dan bungkukkan badan ke depan, kemudian tolakkan kaki yang menempel pada dinding sehingga badan terdorong ke dalam sikap mengapung dan meluncur. C. Bagi orang yang masih takut, sebelum berlatih meluncur, mereka terlebih dahulu menggerakkan kaki sambil duduk di pinggir kolam atau dengan memegang parit kolam dan menggerak-gerakkan kaki. Yang ketiga adalah latihan pernafasan. Yang A, sikap permula. Pertama, berdiri kongkang di kolam dasar. Yang kedua, membungkukkan tubuh rata dengan air. Yang ketiga, muka menghadap ke depan di antara kedua lengan yang diluruskan ke depan. Yang B, gerakan. Yang pertama, pernafasan dilakukan dengan memutar kepala ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, sehingga mau mengambil nafas. Yang ketiga, gerakan tersebut bersamaan lengan searah dengan putaran kepala berada di belakang samping tubuh. Yang kelima, latihan pernafasan. Yang keempat, latihan pernafasan ini dikombinasikan dengan gerakan lengan agar dapat mengatur irama pengambilan nafas.
Dan terakhir, pada prinsipnya mengambil udara lewat mulut dengan menghembuskan di dalam air. Yang C, cara gerakan dasar mengambil nafas. Yang pertama, lakukan dengan posisi telungkup, terapung, dan kedua tangan memegang dinding kolam. Yang kedua, ambillah nafas melalui mulut dan masukkan muka ke dalam air, mata melihat ke depan sedikit. Yang ketiga, permukaan air di dahi, buang nafas melalui hidung, serta itu putarkan kepala ke samping, kanan atau kiri, berporos leher. Yang keempat, sehingga mulut di atas permukaan air. Yang kelima, buka mulut lalu ambil nafas melalui mulut dengan cepat, lalu masukkan muka ke dalam air dan buang nafas di dalam air. Renang gaya bebas adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh telungkup dan gerakan kedua kaki diayunkan dari atas ke bawah secara bergantian. Ciri-ciri gaya bebas adalah seluruh anggota badan berada dalam satu garis lurus. Yang kedua ada renang gaya dada. Teknik renang gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Sedangkan sebagian tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kemudian untuk mendapatkan kecepatan, kedua belah tangan diluruskan ke depan. Lalu kedua tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air. Tujuannya agar gerakan badan mendapat efek meluncur cepat ke depan. Yang ketiga ada renang gaya punggung. Renang gaya punggung atau juga dikenal sebagai backstroke merupakan satu-satunya jenis gaya renang yang dilakukan dalam posisi terlentang alias menghadap permukaan air dengan punggung sebagai tumpuannya. Lalu yang terakhir ada renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu atau butterfly stroke adalah salah satu jenis teknik renang yang paling sulit dikuasai. Teknik renang gaya kupu-kupu membutuhkan teknik yang akurat sekaligus ritme gerakan tubuh, lengan, dan kaki yang bagus agar bisa dilakukan dengan benar. Berikan saat renang. Hal yang harus diperhatikan dalam renang yaitu sebelum renang mencegah terjadinya kejang otot. Saat berenang, otot-otot yang harus diregangkan yaitu peregangan otot-otot lengan, peregangan otot-otot leher, peregangan otot pinggang, peregangan otot punggung dan perut, peregangan otot tungkai. Setelah melakukan peregangan pada otot-otot tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah 1. Mandilah dengan air pancuran yang disediakan sebelum masuk ke kolam renang. 2. Melatih irama kaki terlebih dahulu. 3. Berjalan-jalan di dasar kolam dengan kedalaman yang sesuai. Terus ada sesudah berenang yaitu basuhlah mata agar terhindar dari kotoran. 3. Bila ada air di telinga, upayakan agar air tersebut keluar dengan cara melompat-lompat. 4, mendinginkan tubuh setiap kali selesai renang, bermanfaat untuk mengontrol detak jantung agar kembali normal untuk membantu proses pemulihan tubuh. Selain itu, selama olahraga intens, otot terus bekerja memproduksi asam laktat yang jika dibiarkan terlalu lama akan beresiko terjadi penumpukan dalam tubuh. Pendinginan akan membantu untuk mengembalikan kadar asam laktat ke batas normal. Yang terakhir ada manfaat renang bagi tubuh. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, membangun massa otot. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur. Yang keenam, meringankan radang sendi. Terus yang ketujuh, mengatasi kondisi saraf kejepit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.